Selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan setiap hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di dalam Lukas 16 ayat 9 berbicara tentang uang. Judul renungan kali ini, menggunakan harta benda dengan bijaksana untuk investasi abadi. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat Lukas 16 ayat 9 dalam Perjanjian Baru adalah salah satu ajaran penting yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ayat ini merangkum konsep yang mendalam tentang bagaimana kita harus memperlakukan harta benda dunia dan menghubungkannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita menjelajahi poin-poin penting dari ayat ini dan apa yang dapat kita pelajari darinya dalam konteks spiritual. Pertama, pentingnya menggunakan harta benda dengan bijaksana. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Poin pertama yang diungkapkan dalam ayat ini adalah perlunya mengelola harta benda dunia dengan bijaksana. Mamon yang tidak jujur mengacu pada kekayaan dunia yang seringkali dapat menggoda kita untuk menggunakan dengan cara yang tidak benar, egois, atau tidak adil. Yesus mengingatkan kita untuk menggunakan harta benda ini dengan kebijaksanaan, integritas, dan tanggung jawab. Kedua, menggunakan kekayaan untuk investasi abadi. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Poin kedua yang ditekankan oleh Yesus adalah bahwa penggunaan yang bijaksana dari harta benda dunia dapat menghasilkan kemah abadi, atau ganjaran kekal di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa tindakan baik kita di dunia ini, termasuk bagaimana kita memanfaatkan harta benda kita, dapat memiliki implikasi spiritual yang mendalam. Dengan kata lain, cara kita menggunakan harta benda dunia dapat menjadi investasi untuk kehidupan abadi bersama Tuhan. Ketiga, prioritas rohani. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada kekayaan materi. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, kita harus memiliki perspektif yang lebih besar yang memprioritaskan nilai-nilai rohani dan hubungan kita dengan Tuhan di atas segalanya. Kekayaan dunia bisa hilang, tetapi nilai-nilai spiritual dan hubungan kita dengan Tuhan akan bertahan selamanya. Kesimpulan, ayat Lukas 16 ayat 9 adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya integritas dalam mengelola harta benda dunia dan memprioritaskan nilai-nilai spiritual dalam hidup kita. Ini mengajarkan kita untuk menggunakan kekayaan kita dengan bijaksana, untuk menginvestasikannya dalam kehidupan abadi bersama Tuhan, dan untuk menjaga agar nilai-nilai rohani tetap menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat menghormati ajaran Yesus dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan.